Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Skit Prasto. Kali ini saya akan share lagi tutorial seputar HP Redmi Note 8 ya. Masih Redmi Note 8, karena di Redmi Note 8 ini untuk ROM globalnya ada update MIUI 12.5 ya. Jadi ini sudah semingguan sih ya, ROM globalnya itu dapat update MIUI 12.5, sedangkan yang ROM Indonesia belum dapat update. Kemarin baru update ke Android 11, tapi yang versi 12.5 belum ya, yang Indonesia ya. Cuma yang global sudah ada ya. Jadi saya akan coba install ROM global ini, ROM global MIUI 12.5 dari ROM Indonesia ya. ROM Indonesia kebetulan kan ya belum ada update MIUI 12.5, masih 12.0.3.0 yang kemarin baru saja update ya. Jadi di sini saya berada di ROM Indonesia Redmi Note 8 versi 12.0.3.0 RCO IDXM. Akan saya coba install ROM global yang MIUI 12.5 ya. Kalau yang ROM Cina itu juga sebenarnya sudah ada sih, MIUI 12.5-nya sudah lama malah ROM Cina. Cuma kalau install ROM Cina itu kendalanya yang pertama Google Play Store nggak bakalan bisa dipakai. Yang kedua nggak ada bahasa Indonesianya, itu sih. Jadi saran saya jangan ke ROM Cina ya. Jadi saya download ROM global MIUI 12.5 yang versi terbaru. Kita cek saja di history dulu. Jadi di history ini baru ada satu update ya ROM globalnya ya, MIUI 12.5.1.0 RCO MIXM. MI ini adalah kode untuk ROM global. Jadi kalian download yang recovery, kemudian download ya, tap di download ya. Kemudian download satu ROM, download satu ROM lagi Redmi Note 8 karena kalian dari ROM Indonesia ya. Jadi kalian download yang ROM Indonesia, tap di history ini, kalian download yang paling atas, yang latest ya. Misal kalau yang paling atas, misal rollback seperti ini, rollback berarti nggak bisa. Kalian download di bawahnya. Sedangkan ini yang paling atas, yang latest. Kebetulan yang rollback di bawah ya, jadi yang atas latest. Pokoknya pilih yang latest, jangan yang rollback. Yang paling atas, yang latest. Oke, jadi kalian tap ini, misalkan ya di ROM Indonesia Stable ini kan versi 12.0.3 ya, yang terbaru untuk saat ini ya. Mungkin nanti kalau ada update lagi 12.0.4.0 ya pakai saja yang versi yang terbaru, pokoknya yang latest. Kalian download recovery, kemudian tap di download ya, ROM recovery ya pokoknya ya. Dua-duanya ROM recovery, satu ROM recovery Indonesia Stable yang versi terbaru, satunya ROM recovery global yang versi 12.5. Oke, untuk link downloadnya ini websitenya download ROM Xiaomi ini. Kalau mau download kalian cek saja linknya di deskripsi video ya. Dan di sini saya sudah download dua ROM tersebut. Jadi di sini saya sudah download versi globalnya 12.5.1.0 RCO MIXM dan ROM yang terbaru ROM Indonesia 12.0.3.0 RCO IDXM. Oke, lanjut ke kita install ROM-nya ya, ROM globalnya ya, tanpa PC, tanpa TWRP, tanpa UBL ya. Tapi ini Redmi Note 8 saya sudah UBL sebenarnya. Cuma beberapa pengguna Redmi Note 8 yang mau pindah ROM, gonta-ganti ROM itu ada yang sukses tanpa UBL. Kebetulan punya saya HP-nya sudah UBL karena HP ini buat oprek-oprek juga sih ya. Tapi bisa juga dipraktekkan di HP Redmi Note 8 yang masih lock bootloader. Oke, sebelum kita pindah ke ROM global, alangkah lebih baik buat jaga-jaga saja kalian backup dulu data penting di internal storage ya. Jadi buat jaga-jaga saja, siapa tahu nanti setelah pindah ke ROM global itu HP-nya ke reset. Walaupun percobaan di Redmi Note 10 Pro kemarin itu nggak mereset HP ya percobaannya. Tapi buat jaga-jaga saja sudah saya amankan file-file penting yang ada di internal storage, saya taruh di microSD. Oke, lanjut untuk triknya seperti di video-video sebelumnya, pakai rename ya, cara rename ya, pakai dua recovery ROM kemudian di rename ya. Yang pertama kalian rename adalah ROM yang versi terbaru dari ROM Indonesianya ya. Kalau kalian dari ROM Indonesia ya pakai ROM Indonesia yang versi terbaru. Misal kalau kalian dari ROM Eropa ya kalian pakai ROM Eropa yang versi terbaru. Jadi yang versi terbaru kalian rename dulu, more, rename, di rename jadi a.zip. Terserah sih namanya sih ya, tapi biar gampang a.zip saja. Oke.
Kemudian yang ROM MIUI 12.5 globalnya kita biarkan dulu. Lanjut ke step berikutnya, masuk ke settings, kemudian about phone, tab di MIUI versions. Kemudian 3 titik di kanan atas ini pilih choose update package atau pilih paket pembaruan ya. Kalau belum ada menu choose update package, kalian tab beberapa kali logo 12-nya ini ya, sampai muncul pesan additional update fitur are on. Kemudian tab di 3 titik di kanan atas, choose update package, pilih paket pembaruan, kemudian cari ROM yang sudah di rename tadi a.zip ya. Oke, kemudian oke. Getting info dulu, ini butuh koneksi internet ya untuk pindah ROM dari ROM Indonesia ke ROM global. Jadi walaupun kalian saat ini sudah berada di versi terbaru, ROM Indonesianya tetap wajib download ROM yang versi terbaru ya, buat pancingan. Ini jangan di reboot dulu, muncul seperti ini jangan di reboot dulu. Kalian balik ke file manager lagi. Sekarang untuk ROM yang a.zip tadi kalian rename lagi, more rename jadi misalkan b.zip, yang beda pokoknya b.zip. Sedangkan ROM MIUI 12.5 globalnya kalian rename jadi a.zip ya. Jadi tuker nama a.zip gini, oke. Oke, balik lagi ke sistem update tadi. Sekarang baru kalian tab reboot and update. Oke, di sini akan proses decrypting dulu. Mudah-mudahan sukses ya, karena beberapa hari yang lalu saya coba ini sudah nggak bisa lagi di HP Redmi Note 8. Entah kenapa, apa yang terjadi saya nggak tahu. Padahal sebelumnya pakai trik rename ini selalu berhasil di Redmi Note 8, tapi beberapa hari yang lalu sempat gagal sih ya. Bolak-balik saya coba tetap sempat gagal. Mudah-mudahan kali ini berhasil lah ya. Ini akan restart, nanti masuk ke sistem update. Di sini saya posisi sudah UBL ya. Tapi bagi yang belum UBL silahkan dicoba saja karena beberapa pengguna berhasil melakukannya. Ini proses update-nya. Oke, silakan ditunggu sampai nanti, pokoknya sampai restart sendiri ya proses update-nya ini ya. Jadi ada beberapa pengguna, saya juga kemarin sempat mengalami ketika pindah ROM itu dia sampai 9% itu restart sendiri. Jadi ROM-nya nggak berhasil pindah, pokoknya nggak berhasil lah ya. Jadi saya nggak tahu apa yang menyebabkan nggak berhasil kemarin, dan kali ini sukses ini. Karena persennya jalan, biasanya kalau nggak sukses di 9%, pokoknya persennya jalan cepat langsung restart sendiri, itu berarti nggak sukses. Itu penyebabnya saya belum tahu. Jadi saya coba-coba beberapa kali, beberapa hari yang lalu itu nggak berhasil sih ya. Sempat beberapa kali gagal pakai trik rename di HP Redmi Note 8, khusus HP Redmi Note 8 ini ya. Saya semula berkesimpulan mungkin RAM 4 sudah nggak bisa lagi, tapi beberapa pengguna viewer di channel ini ada yang mengatakan RAM 4 masih bisa. Jadi dugaan saya berarti salah ya, karena ada beberapa pengguna yang RAM 4 masih bisa. Di sini Redmi Note 8 saya ini RAM 4 ya, internal 64 dan RAM-nya 4 GB. Jadi bisa ini pindah ke ROM global, aman. Dan yang paling penting, dan saya berharap ini setelah pindah ke ROM global ini nggak mereset HP ya, nggak masuk ke recovery mode. Sangat berharap nggak masuk ke recovery mode, tapi kalaupun masuk ke recovery mode ya nggak masalah sih ya, web data, web all data sih HP-nya terreset. Jadi buat kalian yang mengalami gagal, jadi persennya jalan cepat restart sendiri, itu berarti nggak bisa. Solusinya saya nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu penyebabnya apa. Saya sudah coba juga pernah mengalami hal yang semacam itu. Oke, ini restart ya. Redmi, mudah-mudahan nggak masuk recovery mode, mudah-mudahan. Kalau masuk ke recovery mode ya mau nggak mau web all data. Kalau masuk ke logo MIUI berarti aman ya,
nggak perlu reset HP, mudah-mudahan. Oke, masuk ke logo MIUI. Ini logo MIUI-nya sekarang putih ya. Di MIUI 12.5 seperti ini logo boot animasinya MIUI. Berarti ini nggak perlu reset HP. Tapi misalkan kalau kalian setelah restart, setelah sukses HP-nya restart sendiri, kemudian kalian masuk ke recovery mode ya. Pilihannya ada restart, reboot, web. Kalian pilih yang web ya, web all data, yang otomatis akan mereset HP, otomatis akan memformat HP, data di internal storage akan terhapus semua. Misalkan kalau ada yang mengalami masuk ke recovery mode. Jadi solusinya cuma web data, web all data ya. Oke, kebetulan ini aman. Tapi biasanya kalau dari ROM global ke ROM Indonesia malah mereset HP masuk ke recovery mode. Beberapa kali pengalaman saya pindah dari ROM global ke ROM Indonesia, itu pindah mesti wajib reset HP. Kalau dari ROM Indonesia ke ROM global ini masih aman sih, nggak perlu reset HP. Oke, sudah masuk ke home screen, nggak perlu pengaturan awal ya karena nggak mereset HP. Ya, aman, aplikasinya masih terinstall semua, nggak mereset HP. Dan kita cek dulu di settings, kemudian about phone ya. About phone ya sudah di MIUI 12.5.1.0 RCOMIXM. MIUI 12.5. Ini enhance malahan ya. Enhance. Oh, mantap ini. Jadi langsung update, langsung enhance. Oke, jos. Mudah-mudahan yang ROM Indonesianya juga langsung enhance MIUI 12.5. Oke, untuk yang belum tahu, yang barusan update atau pindah ke ROM global, mungkin ada yang mengalami aplikasi telepon dan pesannya itu nggak bisa dibuka ya. Ini ya, telepon bawaan. Jadi aplikasi telepon, message, dan kontak itu diganti dengan aplikasi Google ya. Jadi ini misalkan telepon yang bawaan ROM Indonesia ini nggak bakalan bisa dipakai. Force close, kemudian pesannya juga nggak bisa force close juga ya. Jadi yang bisa dipakai aplikasi Google-nya ya. Set as default, set phone as your default phone aja lah. Kemudian pesannya juga yang bisa dipakai cuma pesan Google ya, message. Set default, ini set default SMS app, message, set as default. Oke ya, jadi aplikasi bawaan MIUI, aplikasi telepon dan pesannya itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalian hapus saja. Untuk menghapusnya bisa dari sini, uninstall. Tap tahan ya, uninstall. Jadi sekarang pakai aplikasi bawaan Google saja. Dan di sini saya lanjutkan ke sedikit perubahannya ya. Mungkin sudah banyak yang tahu MIUI 12.5 itu perubahannya apa aja. Oke, jadi yang pertama control centernya. Kita cek dulu control centernya. Menu control centernya masih notification and control center. Oke, sudah ada ya di MIUI 12.5 global. Ada menu control center style. Kalau yang di Indonesia atau yang di global MIUI 12 Android 11 itu kan dihilangkan ya, atau disembunyikan. Bisa dicari lewat search setting ini, control center baru ketemu. Di MIUI 12.5 ini sudah dimunculkan lagi control center style. Oke, mantep. Status barnya untuk head notes-nya cuma ada 2 pilihan. Kemudian yang lain baterai indikator masih sama. Kemudian oh iya, ini menu. Kita bisa tahan menu apa enggak ya? Oh, masih tetap nggak bisa, artinya nggak bisa split screen ini. Nggak bakalan bisa split screen ini.
ya masih tetap kalau ditahan di recent apps ini nggak bisa muncul split screen, floating windows dan lain-lain ya. Cuma floating windowsnya masih ada. Floating windows gampang lah ya. Floating windows bisa diakses dari control center ini. Ada floating windows. Oh ya, ini untuk control centernya transparan ya. Di MIUI 12.5 ini mantep ini ya. Blur atau transparan. Kemudian kalau kalian expand control centernya, ini brightness slidernya ini floating seperti ini ya. Jadi dari control center ini kalau kalian swipe ke kanan, dia akan masuk ke notifikasi ya. Swipe ke kiri masuk ke control center ya. Jadi kalian nggak perlu, kalau misalkan kalian salah mau buka notifikasi kok malah ke control center ya, kalian tinggal swipe ke kanan saja. Maka akan masuk ke notifikasi. Oke, untuk yang lain coba di additional settings, memory extension masih ada ya. Jadi yang di Android 11 pun sudah ada memory extension. Di sini yang RAM 4, internal 64, saya ini dapat tambahan 1 GB RAM ya. Jadi memory extension ini ngambilnya dari internal storage. Jadi kalau kalian on kan, internal storage kalian akan berkurang 1 GB. Bisa juga di off kan ya. Misal kalau memang dirasa nggak begitu berguna, bisa kalian off kan. Untuk mengaplikasikannya bisa kalian reboot dulu atau later nggak apa-apa. Oke, memory extension masih ada. Sekarang yang kemarin hilang itu, oh ya di baterainya, coba di baterai. Oh, baterainya masih sama, baterainya nggak ada mode performa ya. Performa, balance, power. Coba kita clear dulu. Kita masuk ke apps, manage apps, baterai, coba baterai. Tap di 3 titik, di show all apps, kemudian baterai and performance ya. Kalian tap gini, kemudian clear data. Coba kita clear data dulu ya. Clear all data. Oke, kita coba cek di setting baterai lagi, apakah sudah ada muncul mode performance, 3 mode. Oh ya, sip. Jadi kalian clear dulu ya, clear datanya dulu ya di baterai, baru muncul mode seperti ini, performance. Ini kalau mode performance, device performance will improve. Jadi kalau kalian pilih mode performance, ini baterainya akan sedikit boros. Oke, tapi performanya pasti naik. Kalau mode power itu mode hemat daya, dipilih saja lah ya. Oke, baterainya sudah ada pilihan performance, balance, dan power mode. Oh ya, satu lagi untuk notifikasi WhatsApp sepertinya sudah rapi lagi ya. Nggak berantakan kayak kemarin ya. Jadi di sini sudah enak dilihat. Oke, mantap ini notifikasi WhatsApp-nya aman ini untuk MIUI 12.5. Oke, mungkin segitu saja dulu ya untuk tes ROM global MIUI 12.5. Redmi Note 8 yang malahan MIUI 12.5 enhance ya. Jadi untuk review lebih lengkap mungkin di next video ya, kalau ada kesempatan, kalau nggak lagi males saya akan review di video selanjutnya ya. Mungkin kalau di ROM Indonesia malah langsung ada dapat update, nanti saya akan review yang ROM Indonesia saja ya. Oke, sekian dulu info dari saya ini buat kalian pengguna Redmi Note 8. Silahkan kalau kalian mau install ROM global ini, kalian bisa pakai trik ini ya. Yang mau nunggu update ROM Indonesianya ya silahkan kalian tunggu saja. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang bermanfaat silahkan like dan share video ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel Sigit Prastowo ini silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi update di beranda YouTube kalian manakala channel ini mengupload video baru. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.